Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kuningan, jumpa lagi bersama saya di podcast Kabar Kuningan. Oke, jadi langsung aja kita akan bahas atau ngobrol aja lah ya. Karena sore hari ini saya santai pakai sarung di rumah. Kita ngobrolin tentang jejak digital yang berkaitan dengan Kabupaten Kuningan. Yuk langsung aja kita di podcast Kabar Kuningan. Baik teman-teman, seperti biasa ya, jejak digital kali ini saya ditemani oleh Chromebook atau laptop. Kita akan tanya-tanya ke secara digital tentang isu-isu yang berkaitan dengan Kabupaten Kuningan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan Kabupaten Kuningan. Saya penasaran dengan Gunung Ciremai ya teman-teman. Gunung Ciremai merupakan salah satu gunung yang tertinggi di Jawa Barat, dan gunung ini berada di wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Cirebon. Ada nggak ya? Majalengka, Kuningan aja mungkin ya. Saya kurang tahu, komen aja langsung. Gunung Ciremai masuk wilayah mana saja? Kuningan, Majalengka, atau Cirebon juga di sana ada. Baik, langsung saja kita akan cari jejak digitalnya. Kapan Gunung Ciremai di Jawa Barat meletus? Jelaskan dengan sangat detail. Anak-anak jangan ribut ya. Maaf pemirsa, karena di rumah banyak anak-anak ya lagi main di luar. Anak-anak jangan ribut ya. Oke. Langsung aja teman-teman, ini sudah ada beberapa informasi yang teman-teman juga bisa mengecek kebenaran faktanya tentu ya di internet. Banyak sekali di sini. Oke teman-teman, kita akan coba ngobrolin tentang kapan Gunung Ciremai ini meletus. Kapan? Ada yang tahu? Menarik ya. Jadi Gunung Ciremai ini gunung tertinggi di Jawa Barat, betul, dengan ketinggian 3078 mdpl, meter di atas permukaan laut. Jadi 3078 mdpl. Hampir sama dengan Gunung Slamet di Jawa Tengah mungkin ya. Saya pernah beberapa kali naik Gunung Ciremai, jadi tour guide juga waktu itu waktu itu masih zaman belum ada Grab ya. Waduh, sebentar, berisik. Oke, terakhir kali meletus itu pada tanggal 24 Juni 1937. 24 Juni 1937. 1937. Sudah cukup lama ya. Sebelum saya dilahirkan, sudah meletus. 1937. Dan letusan ini merupakan erupsi freatik yang terjadi ketika magma memanaskan air tanah atau air permukaan sehingga menghasilkan ledakan uap, air, abu, batu, dan bom vulkanik. Widih, Masya Allah. Gak kebayang ya. Mungkin di penonton ada yang mengalami 1937, mungkin kakeknya atau buyutnya atau siapanya ya, gagang siwur dan sebagainya. Saya lupa lagi ya, urutan-urutan dari kakek buyut mungkin pernah mengalami ini 1937. Dan kita akan coba membaca detail letusan 1937. Jadi tanggal mulai meletusnya adalah tanggal 24 Juni 1937. Kemudian tanggal berakhir 7 Januari 1938. Cukup lama ya, 1937-38, beberapa bulan. Dan jenis letusannya adalah erupsi freatik di kawah pusat dan celah radial. Kemudian sebaran abunya ini mencapai daerah seluas 52.500 km persegi. Cukup jauh, bahkan sangat jauh ya, untuk sebaran abunya. Kemudian temperatur magmanya hingga 500 hingga 1170 derajat Celcius.
sangat panas tentunya ya teman-teman. Baik, kemudian sejarah letusan. Nah, Gunung Ciremai ini telah mengalami beberapa Gunung Ciremai ini telah mengalami beberapa letusan sejak pertama kali tercatat pada tahun 1698. Berikut adalah beberapa letusan penting ya. Yang pertama adalah 1698. Ini letusan pertama yang tercatat ya, 1698. Kemudian tahun setelahnya 1772, 1775, dan 1805. Ini letusan di kawah pusat dan tidak menimbulkan kerusakan berarti. Widih, lama sekali ya. Dan kemudian ada 1917 dan 1924. Ini erupsi berupa uap belerang dan tembusan fumarola baru di dinding kawah pusat. Begitu. Dan kemudian teman-teman, untuk karakteristik Gunung Ciremai ini, bahwa Gunung Ciremai ini memiliki kawah ganda dengan kawah barat beradius 400 meter dan kawah timur beradius 600 meter. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC ya, yang memiliki luas sekitar 15.000 hektar. Begitu teman-teman, untuk informasi kapan meletusnya Gunung Ciremai. Dan hingga sekarang tahun 2024, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah memberikan keselamatan kepada warga sekitar di bawahnya ataupun warga yang ada di sekitaran Jawa Barat. Mudah-mudahan gunung ini tidak meletus, tetap aman begitu ya. Oke, kemudian sekarang lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana kondisi Gunung Ciremai saat ini? Kita akan bertanya langsung ke jejak digital di internet. Bagaimana kondisinya ya? Jadi, teman-teman, saat ini Gunung Ciremai berada dalam kondisi yang relatif tenang dan tidak menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Gunung ini terus dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas yang bisa mengindikasikan potensi letusan. Begitu teman-teman untuk informasi saat ini ya. Nah, kemudian untuk pengawasan dan pemantauan, ini statusnya masih normal level 1 dan aktivitas seismiknya rendah dengan hanya beberapa gempa vulkanik kecil yang tercatat. Dan untuk pengamatan visual tidak ada perubahan signifikan pada kawah atau fumarola, dan gas vulkaniknya juga emisi gas dalam batas normal. Sehingga kegiatan di sekitar Gunung Ciremai sampai saat ini, Gunung Ciremai merupakan destinasi populer untuk pendakian dan wisata alam. Selanjutnya TNGC juga menawarkan berbagai jalur pendakian ya, dengan keanekaragaman hayati dan yang menarik bagi para pengunjung. Begitu teman-teman. Baik, itu informasi yang saya baca dari internet ya untuk saat ini. Oke, kemudian apalagi yang akan kita bahas ya? Kita akan coba ceritakan lebih lanjut tentang legenda atau mitos seputar Gunung Ciremai. Ya, ini menarik ya. Kita ke mitos, cerita-cerita rakyat. Jadi apa namanya ya? Mitos ini kan berkaitan dengan kepercayaan, budaya, adat istiadat, mulut ke mulut, cerita rakyat ya. Jadi sangat erat kaitannya dan sejarah juga. Tetapi memang kita perlu melakukan sebuah kajian yang lebih ilmiah mengenai ini. Tetapi saya akan bacakan sesuai dengan sumbernya, yaitu dari jatinangorpikiranrakyat.com, kemudian dari travelokejon.com, dan dari situsnya ID theasianparent.com. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan karena saya hanya membaca dari internet. Kebenarannya ya bisa dikaji ulang, begitu kan teman-teman. Baik, jadi
Gunung Ciremai ini tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya ya, tetapi juga karena berbagai legenda dan mitos yang menyelimutinya, yaitu beberapa cerita yang paling terkenal adalah legenda Nyi Linggi ya. Jadi salah satu legenda paling terkenal adalah kisah Nyi Linggi. Konon Nyi Linggi ini adalah seorang putri cantik yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Ia melakukan tapa di Gunung Ciremai dengan tujuan mencapai kesempurnaan spiritual. Namun niatnya tersebut tidak tercapai dan Nyi Linggi pun meninggal dunia di atas sebuah batu besar yang kemudian dikenal sebagai Batu Lingga. Jadi batu ini dianggap keramat dan banyak pendaki yang melakukan ritual tertentu di tempat tersebut. Saya belum pernah naik Ciremai melalui Pia Linggarjati atau Linggasana begitu kan. Saya seringnya mendaki Gunung Ciremai Pia Palutungan karena lebih dekat rumahnya dari sana. Pia Majalengka, Pia Maja, Apuy pernah. Nah, memang betul dengar-dengar ada pos ini ya, Batu Lingga di Linggarjati, daerah Pia pendakian Pia Linggarjati. Kalau sekarang ada lagi pendakian yang terbaru Pia Sadarehe mungkin ya, lupa lagi saya. Pia ya itu yang terbaru ya. Jadi mitos ini ada di Jatinangor Pikiran Rakyat, kemudian ditulis juga di okejon ya .com, dan kita akan lanjutkan. Jadi makhluk halus penunggu gunung ini di sini disebutkan ya, ada kuntilanak, kue gombel, naga. Waduh, wah ini apa ya? Kepercayaan lah apa ya? Perlu dibuktikan. Jadi ditulisnya di sini ada naga segala macam. Ya itu nggak usah kita bahas ya. Takutnya salah. Nah kemudian ada juga beberapa mitos atau larangan atau pantangan. Salah satunya adalah tidak boleh sembarangan mengambil benda-benda di sekitar gunung. Betul. Karena ini berkaitan dengan konservasi alam juga, tidak boleh kita menebang pohon sembarangan, tidak boleh kita mengambil bunga dan lain-lain, ataupun hewan-hewan, karena untuk kepentingan konservasi juga. Kemudian, tidak boleh berkata-kata kotor atau perbuatan tidak sopan. Ya, betul sekali, dimanapun kita berada, kita harus menjaga tingkah laku, pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Tidak hanya di Gunung Ciremai, dimanapun. Memang betul, ya. Kemudian harus menghormati tempat-tempat dianggap keramat. Memang konsepnya bisa jadi karena Allah menciptakan jin dan manusia. Artinya ada makhluk jin yang kita tidak lihat dan mereka ada di gunung. Mereka bertempat tinggal di gunung. Kemudian ya kita bukan menganggap itu keramat kemudian kita takut. Tidak. Jadi kita tetap hidup berdampingan, tetapi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi hanya sifatnya ya masing-masing. Silakan kalian hidup di sana, kami hidup di dunia ini. Jadi menghormati itu bukan berarti takut atau tunduk kepada mereka, tetapi lebih ke menjaga hubungan keharmonisan kita dengan alam ya, begitu. Dan kemudian yang selanjutnya tidak boleh mengganggu satwa liar tentu ya, dimanapun berada. Apalagi di Gunung Ciremai ini masih ada beberapa makhluk hewan yang pernah saya lihat itu dulu ada lutung ya. Waktu pendakian itu kemudian ada burung juga di sana. Kalau ular belum pernah ketemu ya. Kemudian macan kumbang juga belum pernah ketemu, tapi memang di sana ada ya. Nah, kemudian ini mitosnya di sana cukup banyak, tetapi ya saya kira saya nggak usah baca terlalu jauh ya, begitu. Jadi begitu teman-teman. Ini menjadi wawasan bagi kita di podcast Kabar Kuningan. Kita akan ngebahas semua tentang Kabupaten Kuningan, dari mulai Gunung Ciremai dan lain-lainnya yang mungkin bisa menambah wawasan. Dan jika Anda ingin ngobrol bareng saya podcast, kemudian ingin menyampaikan sesuatu hal tentang isu-isu, fakta-fakta, ataupun wawancara khusus, bisa di kolom komentar. Insya Allah kita bisa atur pertemuannya ya. Bisa saya ke lokasi Bapak dan Ibu mungkin yang ingin diwawancara, atau apapun kita bisa lakukan dengan tujuan adalah sebagai wawasan bagi warga Kabupaten Kuningan mengenai kuningannya
itu sendiri. Demikian untuk podcast kali ini, dan kita akan lanjutkan nanti di jejak digital tentang Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.